Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Sampai hari ini terjaga iman Islam, nikmat yang sangat besar pastinya. Karena di penghujung zaman seperti saat ini, hal yang paling mahal adalah keistiqomahan. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa Allah berikan, Allah limpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan tentu umat yang istiqomah dalam mengamal sunnahnya. Kembali dalam apa itu masih nyala ya, kembali dalam pertemuan atau kajian kita di Al-Islah ini. Hari ini agak berbeda ya, karena tema yang disampaikan, kalau tidak salah Mukhlis bilang ke saya, adalah dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu kitab yang ditulis oleh ulama dari negeri Syam, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi namanya, dari Baitul Maqdis. Dan beliau termasuk yang sangat komplit disiplin ilmunya ya. Termasuk yang sangat komplit disiplin ilmu, karena ada yang mungkin fokus di satu bidang saja, tidak di bidang lain. Tapi Ibnu Qudamah ini agak komplit. Bahkan ada kitab beliau khusus tentang ilmu usul fikih, berdebat dengan ahli kalam dan sebagainya. Nah, untuk yang kita bahas dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah tentang amar ma'ruf nahi munkar. Islam sebagai sebuah agama memang nggak bisa disamain dengan agama lain, karena diferensiasinya terlalu jauh. Yang disebut dengan mumayyizat. Mumayyizat itu artinya adalah karakteristik. Jadi Islam itu berkarakter. Salah satu karakteristik Islam itu adalah perbedaan agama ini dengan yang lainnya dari sisi amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sampai dikatakan oleh para ulama, amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi berbeda hukumnya kalau sendiri. Kalau sendiri fardu ain, tapi kalau bagian dari komunitas maka menjadi fardu kifayah. Karena dia punya nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu apa sih rukun, apa syaratnya, apa adabnya, dan apa marahilnya. Jadi kalau di dalam kitab ini disebutkan arkanuha wa syurutuha, kemudian wa maratibuha wa adabuha. Jadi sampai ada rinci, beliau bilang rukun, syarat, tingkatan, dan adabnya. Sehingga enggak serampangan, enggak gebiah uyah, enggak langsung bakbik-buk gitu, enggak. Nah, cuma kata para ulama yang disebut dengan amar ma'ruf ini kalau disatukan maka jadi punya istilah sendiri. Tapi kalau dia dipisahkan maknanya amar dengan ma'ruf, gitu kan ya. Iya. Al-amru kalau dari bahasa adalah iqtida'ul fi'li. Iqtida'ul fi'li atau tarkihi, kata para ulama, adalah sebuah permintaan untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Itu disebut dengan al-amr. Nah, al-amr ini kalau dari bahasa ulamanya itu ala jihatil isti'la. Dia datang dari level yang tinggi kepada level yang rendah. Sebab kalau selevel bukan disebut amar. Kalau kita selevel gitu tidak disebut amar, bukan disebut perintah. Harus amr itu dari yang level lebih tinggi kepada yang rendah. Apalagi kalau dari yang rendah ke yang tinggi.
itu pasti tidak disebut amar, walaupun pakai redaksinya redaksi perintah. Contoh misalkan dalam doa kita, Rabbana hab lana min azwajina Rabbana atina fid dunya hasan, itu semua redaksinya redaksi amar, perintah. Tapi kalau bottom up, dari bawah ke atas, itu disebutnya adalah doa. Kalau yang selevel tidak disebut doa, tidak disebut amar, tapi iltimas namanya. Nah, hanya satu berarti amar itu dari atas ke bawah, ala jihatil isti'la, iktida'ul fi'li atau tarkihi ala jihatil isti'la. Kata para ulama, dia datang dari level atas kepada yang level bawah, gitu ya. Kemudian wal amru yaqtadil fawr. Dan biasanya kalau bicara tentang amar atau perintah itu, maka dia memiliki makna disegerakan. Dan yang ketiga, wal amru yaqtadil wujub. Kata para ulama, yang ketiga adalah perintah itu memiliki bobot wajib. Assalamualaikum. Jadi tiga hal tadi saya ulangi. Yang pertama, ala jihatil isti'la, dia datang dari level yang tinggi kepada yang bawah, yang rendah. Yang kedua, amar itu yaqtadil fawr, harus dikerjakan dengan segera. Yang ketiga, wal amru yaqtadil wujub, dan amar itu memiliki makna wajib. Ya, jadi kalau kita bedah sendiri-sendiri ya, kata itu. Dan ma'ruf dari kata-kata urf. Ulama mengatakan kata-kata ma'ruf ini dari kata-kata urf. Dan urf itu maknanya apa? Al-adah, kata para ulama, kebiasaan. Sehingga ma'ruf ini standarnya adalah baik, selagi tidak menabrak Al-Quran dan Sunnah. Dan ma'ruf ini ma yata'araf alaihi nas, kata para ulama, yang menjadi kebiasaan di wilayah tertentu, atau kita sebut wisdom kali ya. Nah, cuma orang itu atas nama adat dan budaya kadang-kadang nabrak syariat. Maka dikuncilah kata-kata urf itu ya dengan tidak menabrak syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi kalau dibedah harfian secara harf, secara lughah, maka itu maknanya. Tapi kalau sudah bersatu amar ma'ruf, itu beda lagi maknanya nanti. Gitu ya. Karena dia menjadi susunan kata yang disebut dengan idhafah, jumlah idhafiyah. Amar ma'ruf ini nggak bisa dipisahin sendiri-sendiri gitu. Sebagaimana nahi mungkar. Nahi dalam bahasa Arabnya itu larangan memang, al-man'u. Tetapi kalau kita bicara tentang al-man'u di sini, modelnya macam-macam, sama kayak amar. Dia harus dari level yang tinggi dulu. Karena kalau mencegah itu pasti dia punya apa ya? Otoritatif gitu loh. Kalau dia mencegah nggak punya otoritas untuk itu, dia tidak bisa disebut mencegah. Istilahnya bahwa iktida'ut tark, meminta untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya adalah mandatori begitu ya, obligatori, itu harus dari atas ke bawah. Itu yang disebut dengan nahi. Nah, cuma apakah perintah mengerjakan sesuatu berarti larangan mengerjakan lawannya? Kita pernah bahas itu ya. Saya ulangi lagi, apakah perintah mengerjakan sesuatu menunjukkan tentang larangan mengerjakan lawannya? Apakah perintah mengerjakan sesuatu bermakna larangan meninggalkan lawannya? Perintah berdiri, apakah larangan jongkok? Ayo. Nah, itu dia ya. Jadi nanti akan lebih dalam kalau kita kaji tentang secara harf atau lughah. Baik. Nah, yang mana tuh?
Yang tadi itu semuanya tadi ya, yang barusan. Apakah perintah juga? Ya, apakah perintah terhadap sesuatu bermakna larangan mengerjakan lawannya? Baik, gitu ya. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu sebenarnya satu paket. Ya. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu satu paket sebenarnya. Hanya memang kata para ulama kadang kadarnya yang berbeda. Kadang kadarnya yang berbeda. Sampai ada yang mengatakan, bukankah saat orang mengajak dia dalam kema'rufan, sejatinya dia sedang mencegah orang itu untuk tidak berbuat kemungkaran. Gitu ya, makanya dia disebut satu paket tadi. Bahasanya la yatajazza, dia tidak terpisahkan. Jadi kalau ada orang mencegah kemungkaran, sejatinya sedang menghadirkan ma'ruf. Betul ya? Orang kalau mencegah kemungkaran, dia sejatinya sedang menghadirkan hal yang ma'ruf tadi, kebaikan. Sebagaimana orang yang mengajak pada kebaikan atau ma'ruf, sejatinya dia sedang menolak adanya kemungkaran. Itu disebut la yatajazza, dia tidak bisa dipisahkan. Di kitab ibu nggak ada ini. Kalau ada, apa fungsinya saya datang? Ya kan, ya udah baca aja di rumah gitu. Tadi kan ini kita buka halaman 200 berapa? Berapa sih kitabnya? 226 ya. Saya mau bedah dulu ini dari sisi apa itu amar ma'ruf dan nahi munkar. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar syai'ani la yufarraqan, dua perkara yang tidak dipisahkan. Gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang ini, saya ngambil ma'rufnya aja deh, tidak mungkarnya. Enggak, ini satu paket. Ini satu paket sebenarnya. Cuma tadi yang saya bilang kadarnya itu tadi yang berbeda. Nah, baru Imam Ibnu Qudamah membahas tentang ketahuilah bahwa amar ma'ruf itu memiliki rukun. I'lam anna lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar arkan. Kalau kita bicara tentang rukun, tahu berarti ya, arti rukun itu asasus syai'. Asasus syai' itu artinya dasar segala sesuatu itu disebut rukun. Atau al-usul, perkara yang paling dasar. Jam'u aslin sebagai bentuk umum atau plural dari asal. Jadi yang disebut dengan rukun berarti mayubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya sebuah perkara. Artinya ini paling fundamen, paling mendasar. Kalau seandainya dia nggak ada, nggak mungkin bangunan itu terjadi. Nah, apa saja rukunnya? Beliau mengatakan yang pertama, orang yang mencegah kemungkaran harus seorang mukallaf. Karena amar ma'ruf ini adalah taklif. Amar ma'ruf nahi munkar ini taklif. Sehingga nggak bisa orang mencegah kemungkaran kalau dia belum mukallaf. Belum bisa. Belum bisa itu maksudnya dia tidak termasuk dalam kategori taklif. Kan ada syarat wajib, ada syarat sah. Saya tanya, syarat wajibnya sholat apa ibu? Yang bisa jawab boleh pulang. Apa? Balik terus. Islam terus. Apa? Iya betul, betul. Waras itu berakal namanya. Ya udah itu tiga. Itu syarat wajib. Tapi kalau kita tanya syarat sahnya sholat, baru tuh. Ya. Misalnya syarat sahnya sholat tuh menutup aurat, bersuci, menghadap kiblat, masuk waktu, itu syarat sah. Ya gitu ya. Nah, ada orang yang sudah memiliki syarat wajib, tapi kenapa sholatnya nggak sah? Karena nggak terpenuhi. Step berikutnya ini baru syarat sah. Syarat wajib dulu dipenuhi, gitu maksud saya. Nah, ada orang-orang yang tidak atau belum sampai kepada taklif, anak kecil. Anak kecil kalau sholat gimana? Ya kategorinya boleh aja. Boleh gitu kan, karena itu masa sosialisasi buat mereka. 3 tahun loh sosialisasi, dari usia 7 sampai 10 tahun, baru kalau nggak bisa pukul. Nah, tetapi ada orang-orang yang apabila dia nggak sholat, justru berakibat bahaya buat diri dia. Itu disebut orang tadi mukallaf. Nah,
Rukun pertama kata Imam Ibnu Qudamah, untuk yang melakukan penegakan amar ma'ruf nahi munkar harus mukallaf. Yang selanjutnya muslim. Orang kafir mukallaf enggak? Enggak. Itu masalah mukallaf atau enggaknya itu ada perbedaan yang dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah dalam bukunya Raudhatun Nazir. Sehingga nanti pertanyaannya gini, orang kafir itu di akhirat dihukumnya itu atas apa sih? Atas kekafirannya kah? Atau atas ketidaksolatannya kah? Atau karena kafir dan tidak sholat? Ya, fihi khilaf. Ya, itu ada perbedaan di antara ulama. Tenang aja. Ya memang gitu. Jadi kalau disebut karena kekafirannya, ya sudah. Wong dia kafir kok. Passwordnya dia udah nggak punya. Ngapain ada perintah sholat gitu ya? Jelas ya? Ya. Jadi kalau ada orang kafir sholat gimana? Iya kan? Sia-sia ya. Iya, karena tapi sebenarnya dibilang sia-sia secara langsung juga enggak. Karena gini, ada kisah di Sahih Muslim, itu sepupunya Khadijah namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini berbuat baik waktu dia kafir. Waktu perang Badar dia termasuk yang ditawan, terus dibebaskan. Kemudian setelah itu nanti dia masuk Islam dan dia tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma balu amali?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan amalku waktu aku belum Islam? Apa sih amalannya? Nah kan gitu ya, ada yang nanya nih. Ternyata amalannya Hakim bin Hizam itu adalah dia termasuk nih amalan yang susah dilupakan oleh Rasulullah dan Khadijah. Dia bawa makanan, ditaruh di bagian ketiak sini, maksudnya dia kan pakai baju terus pakai apalagi jubah. Ditaruh disembunyikan di situ untuk diberikan ke Rasul dan Khadijah pada saat terjadinya muqata'ah, yaitu pemboikotan selama 3 tahun, tahun ke-7 sampai tahun ke-10 setelah kenabian. Gitu ya. Nah, Hakim bin Hizam tuh pernah bawa itu. Satu ketika sampai dijumpai oleh Abu Lahab CS, ketahuan, dilucuti semuanya, diinjak-injak, dihancurkan makanannya. Mengingat tentang kisah itu, dia sebutkan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan amalku?" Kata Rasulullah kepada Hakim bin Hizam, "Inilah yang mengantarkan dirimu masuk ke dalam Islam, wahai Hakim." Gitu ya. Jadi kata Rasulullah, inilah yang mengantar, kebaikanmu ini yang mengantarkanmu masuk ke dalam Islam. Ya, makanya kalau ada orang kafir sholat gimana? Asal jangan nuansanya politis ya. Ya, karena ada orang kafir itu di tengah kegundahannya, ada yang dia pakai jilbab ngikut-ngikut. Ada. Ternyata anggun juga saya pakai jilbab gitu kata dia. Saya udah ketemu sama orang yang kayak gini. Iya, ada juga yang pura-pura. Nah itu ya, jadi kembali ke cerita tadi, bahwa yang disebut dengan rukun itu mayubna alaihi ghairu, sesuatu yang dasar. Nah, mukallaf, muslim, dan yang ketiga qadir, mampu melakukannya. Kalau dia nggak mampu, sama seperti haji. Muslim iya, balik iya, berakal iya, tapi dia nggak mampu, wajib nggak? Nggak wajib baginya berhaji, gitu kan? Nah, kata-kata beliau adalah al-qadir alal qiyam, maksudnya mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, bagi yang melakukan pencegahan terhadap kemungkaran, dia harus terpenuhi hal-hal ini. Tapi jika anak kecil melakukan, boleh nggak? Dia statusnya mubah aja, tapi tidak wajib. Anak kecil, kalau dia ngingetin nih orang nih, om kok nggak sholat gitu ya, contohnya, om kok diem aja ngeliat kemungkaran, nah itu hanya statusnya mubah. Bagi anak kecil tadi tidak berstatus wajib. Nah, diperbolehkan, tapi tetap memperoleh pahala kalau dia mengerjakan hal itu. Sama seperti anak-anak kita sekarang, kalau dia berbuat baik, birrul walidain, kemudian dia hormat pada yang tua, sayang kepada yang mungkin lebih kecil, dia mengiba kalau dia lihat orang-orang susah, itu dapat pahalanya anak-anak itu.
Itu kata Imam Ibnu Qudamah. Sedangkan mereka yang bersikap tengah-tengah terhadap satu kemungkaran maka digolongkan sebagai kelompok kaum yang berkata orang fasik tidak pantas melakukannya. Coba buka Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 163, 164, 165, 166. Itu ayat berkisah tentang ada berapa sih kondisi manusia kalau lagi melihat kemungkaran. 163-nya mengatakan pojok kanan bawah itu ya tentang kisah Elia. Kalau masih ingat kisah Elia itu 63 sampai 166. yang satu namanya. Kisah Elia itu adalah kisah di mana orang-orang Yahudi dilarang mengambil ikan di hari Sabat. Itu kan? Al-A'raf. Hari Sabtu. Kemudian dari 163 ini kita tahu berarti kalau kemungkaran ini ada pelakunya. Pelakunya orang-orang yang melanggar ketentuan Allah di hari Sabat tadi. 163. Kemudian 164-nya itu ada orang-orang yang apa ya? Ibu tahu apa definisi yang lebih pas dari kata a priori itu apa? Ya apa yang lebih pasnya? Orangnya a priori. A priori. Ya, sekarang saya tanya, orang yang masa bodoh apa istilahnya? Ya. Ya udah itu ya. Ya. Jadi ada orang-orang yang kalau lihat kemungkaran itu kata Allah lima ta'izuna qaumanillah. Ya. Itu deh, ini yang lebih tepat. Apa artinya? Ini. Udahlah, ngapain sih capek-capek, ngapain repot-repot, itu dia. Tapi yang ketiga adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf. Lihat kata itu. Kata ayat 164 itu. Kata Allah apa di ayat itu? Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati? Kan lima ta'izuna qaumanillah, Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban. Tapi apa katanya? Kata orang-orang yang tetap mau amar ma'ruf nahi munkar, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan. Itu alasan yang pertama, agar kami punya hujah di hadapan Allah. Orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf itu karena dia pengen punya hujah di hadapan Allah. Qalu ma'dziratan ila rabbikum, agar saya punya hujah nanti di hadapan Allah. Yang kedua, agar mereka bertakwa, kembali lagi bertakwa. Wala'allahum yattaqun, kata Allah di ayat itu. Tapi kan di ayat 165-nya apa kata Allah? Justru yang diselamatkan nanti siapa? Dan siapa yang dihancurkan sama Allah? Adalah orang-orang yang dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Iya. Nah, inilah yang kata Imam Ibnu Qudamah, sedangkan mereka yang bersikap tengah-tengah terhadap satu kemungkaran maka digolongkan sebagai kaum fasik. Karena tadi 163-nya pelaku kemungkaran, 164-nya yang bagian akhirnya adalah pelaku amar ma'ruf nahi munkar, kan gitu ya? Yang mengatakan qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Agar saya punya hujah di hadapan Allah, dan juga agar, kan gitu ya kata dia, agar mereka kelak kembali bertakwa. Nah, yang tengah-tengah ini tadi yang disebut fasik. Siapa? Lima ta'izuna qaumanillah. Ngapain sih capek-capek? Gitu ya kan? Allahu muhlikuhum. Allah bisa aja ngancurin mereka, au mu'adzibuhum, atau Allah azab mereka. Nah, Imam Ibnu Qudamah menyebut mereka dengan istilah fasik. Kalau di buku ibu itu ada disebut situ. Sedangkan golongan tengah yang dimaksud tidak pelaku kemungkaran yang tadi 163, tidak pelaku amar ma'ruf yang 164 pojok akhir, yang cuek tadi yang di awal 164. Iya, itu dia.
Berarti yang saya katakan tadi bahwa memang Islam itu berbeda banget agamanya. Ya, baik. Kita lanjut dulu. Kalau beliau menyetir ayat ayat Al-Baqarah ayat 44 surat Al-Baqarah disebutkan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kata Allah, mungkin kalau terjemah bebasnya ini saya pernah katakan jargoni. Pernah tahu istilah jargoni? Jargoni. Iso ngajari, raiso lakoni. Jargoni namanya, ya kan? Omdo berarti. Ya, iso ngajari, raiso lakoni. Jargoni. Raiso lakoni. Mohon maaf kalau pronunciation saya kurang bagus. Saya orang Betawi soalnya. 24 karat ya. Oh Jo ya. Kadang kan cengkoknya atau mendok-mendoknya kurang kan? Baik. Siapa yang kecepatan? Saya. Harusnya ngomongnya gimana? Pelan-pelan ya, ada pelan ya. Baik. Sepertinya itu sangat lambat loh saya ngomongin. Baik. Jadi saya ulangi. Menurut Imam Ibnu Qudamah, orang yang mengambil posisi tengah di antara kemungkaran justru dikategorikan fasik. Karena netralitas itu tidak ada, Ibu. Mengambil posisi di tengah. Orang yang mengambil posisi di tengah di antara kemungkaran itu disebut fasik. Kenapa? Netralitas itu nggak ada. Terhadap kemungkaran itu nggak ada netral. Nggak ada. Jadi maksud saya gini, Ibu kan ini rata-rata bisa berkendara mobil ya. Yang enggak ya ada lah ya gitu. Harus diakomodir juga ya. Baik, kan itu ada gigi N netral ya. Saya tanya, mobil bisa jalan nggak? Nggak bisa. Kecuali kalau trennya menurun. Saya ulangi lagi. Kapan gigi netral itu kendaraan kita tetap bisa jalan kalau trennya menurun. Artinya kalau model jalanannya, kontur tanahnya menurun, netral bisa turun. Tetapi kalau dia posisinya landai begini sama gitu rata, nggak akan bisa. Bahkan dalam kondisi tertentu kita harus ngegas. Kenapa saya katakan harus ngegas? Karena kondisinya harus begini terjal. Nah, saya mengibaratkan itulah kondisi di mana kalau kita hidup, ada kondisi di mana kalau mengambil posisinya terang nggak akan pernah jalan. Jelas? Nanti Ibu simpulkan aja nih dalam pilkada, pilwalkot, pil apa dan sebagainya. Ini baru permulaan ya, tenang aja. Tenang, sabar. Udah disimpulkan aja ya. Saya baru bilang ini ya, tenang dulu ya. Jadi posisi netral itu tidak ada ini. Netralitas itu tidak ada. Nah, maka di dalam Islam, kalau seandainya kondisi terburuk kita nggak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka yang paling akhir ingkari dengan hati, kan gitu. Dan nggak ada dari ketiga itu, saya nggak ngambil yang mana-mana Ustaz. Nggak ada. Dia harus ada. Sepaling rendahnya adalah kata Rasulullah, wa dzaka ad'aful iman, ingkari dengan hati. Jelas ya? Ini saya lagi bahas ilmu ya, bukan lagi tentang hal ihwal yang merebak ya. Baik. Nah, mereka memberikan syarat jika satu kemungkaran telah mendapat izin dari pihak pemimpin atau penguasa untuk dilakukan, maka tidak boleh ada satupun pemimpin menggubrisnya. Saya bacakan dulu. Pendapat seperti ini sungguh sangat rusak. Ini kadang ada zona yang maaf loh, kutub ekstrim kiri dan kanan juga ini nggak baik. Kalau dalam menyikapi kayak gini nih, saya katakan contohnya. Ada orang menganggap seburuk apapun pemimpin asal dia beriman, wis yang penting ono imane aman. Bagus nggak? Itu saya pronunciation saya. Sing penting ono imane.
Ya kan, yang penting ada iman. Ono imannya aman gitu. Dia kalau dia beriman aman. Maka ini terjebak pada faham murjiah. Murjiah itu kan gini, ya udah mau dia ngapain aja yang penting dia masih ada iman. Nah, Imam Ibnu Qayyim menolak keras kata-kata ini karena apa? Di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa mengatakan, buat apa Allah ancam kepada pelaku maksiat? Ancaman siksa di dunia atau azab di dunia dan siksa di kubur dan alam kemudian. Kalau memang ternyata yang penting ada iman aman, buat apa ancaman itu semua gitu loh. Ya kan? Nah, baik. Kemudian kutub ekstrem yang kanan ini juga berbahaya. Yang mengatakan bahwa itu yang kanan yang mengatakan udah pokoknya gitu. Yang kiri ini juga nggak kalah bahayanya. Karena apa? Bagi dia semua kita yang mengerjakan ini karena adalah takdir Allah. Nah, ini bahaya juga. Sehingga nggak ada di dalam benak dia ingkarul munkar. Kemungkaran harus diingkari, nggak ada. Ya kan, yang satu bilang, yang penting masih beriman kok. Yang satu bilang, ya kan semua ini terjadi karena takdir Allah. Ini juga parah ya kan gitu. Kenapa? Karena orang akan melakukan tindakan permisif terhadap kemungkaran dan kebatilan. Udah nggak apa-apa, kan nggak bener kayak gitu. Nah, makanya Islam tidak pernah mentolerir dua kutub ini. Sehingga apa? Kalau seandainya ada kemungkaran, ya tetap diingkari dengan semua tingkatan yang dia mampu. Itu ya, baik. Makanya beliau mengatakan ini sungguh sangat rusak tempat ini. Orang yang mengambil posisi. Karena walaupun ini dikeluarkan oleh penguasa atau pemimpin, kalau kemungkaran is kemungkaran. Nggak bisa kita bilang enggak, yang ngeluarin pemimpin. Sejak kapan kita kemudian turunkan sebuah sebuah sikap kita atas kemungkaran kalau yang ngerjain pemimpin? Tetap kemungkaran adalah kemungkaran. Kalau apa istihad daripada dewan syuro itu silakan. Udah mulai masuk ke belum, masih tenang kita ya. Saya tahu arahnya kemana ini. Sabar. Tenang. Belum. Ini kita lagi bahas kaidah dulu ya. Baik. Sepertinya ibu-ibu sudah mulai hangat ya. Baik. Nah, karena ayat-ayat dan kabar-kabar yang umum sifatnya telah menunjukkan tentang ingkarul munkar, bahwa bagi siapapun yang melihat satu kemungkaran dan dia hanya diam, kata Imam Ibnu Qudamah, maka dia termasuk orang yang telah bermaksiat. Jadi iskatul munkar atau sukut anil munkari munkar. Maaf, mendiamkan kemungkaran pada saat kita mampu untuk mengingkarinya adalah kemungkaran juga. Iya. Itu kaidah. Iya. Ya. As-sukut anil munkari munkarun, yaitu diam dari menyuarakan bahwa ini mungkar adalah kemungkaran. Jelas ya? Baik. Pokoknya kaidah dulu dicatat, jangan langsung masuk kepada case by case ya. Meski itu dapat izin dari pihak pemimpin. Masa misalkan, contoh, pembagian kontrasepsi kepada anak SD, SMP misalkan, itu mungkar apa enggak? Kenapa? Di mana saya mau tanya, letak mungkarnya di mana? Nah, itu dia tadi. Makanya kampanye tentang ini tadi katanya apa? Enggak, kampanye apa? Kampanye. Saya mau tahu kampanye apa tentang pembagian. Saya nggak sebut negaranya di mana kan? Pendidikan seksual. Kenapa bu? Pendidikan seksual. Ustaz nyerempet terus dia gitu. Itu kampanye siapa ya? Kak, mencegah apa katanya? Dengerin yuk nih, coba apa? Ya. Diberikan kepada pasangan muda yang sudah menikah. Argumennya pemerintah ya.
Tapi kampanye siapa? Pemerintah. Masuk ke Iya. Iya kan katanya diberikan kepada pasangan muda yang sudah menikah. Baik. Terus implementasinya kepada siapapun. Ini yang saya garis bawahi kemungkaran. Karena ada kebohongan di situ ya. Karena apa? Saya katakan ini kan bukan sesuai dengan apa yang tadi semangatnya, tetapi justru ada kebohongan. Nah, mungkar di situ itu yang saya maksud, di antaranya kemungkaran, walaupun pihak yang mengeluarkan adalah pemimpin. Kata siapa? Ibnu Qudamah. Tetapi harus diperlakukan secara hukum. Harus tetap dilihat bagaimana agama memandang. Karena kemungkaran yang paling mungkar itu kalau dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan justru. Dia punya semua tools dan instrumennya. Jelas kan? Kenapa Allah nggak mau ngajak bicara 3 orang di antaranya adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang berbohong, kata Rasulullah SAW, imamu qaumin wahum lahu karihun. Kenapa? Allah nggak ajak bicara. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim. Ada 3 orang yang Allah tidak akan pernah mengajak bicara. Allah tidak menoleh kepadanya, Allah tidak mensucikan jiwanya, dan bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya kata Rasulullah SAW, imamu qaumin wahum lahu karihun. Pemimpin satu kaum yang dibenci oleh kaumnya. Ini kata Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain adalah pemimpin yang berbohong. Kenapa? Alasannya gini, karena buat apa dia berbohong sebenarnya? Media ada, kemudian dia punya perangkat, tools punya, gitu loh. Nah, makanya kata para ulama, kenapa dititik beratkan oleh Allah lewat lisan Rasul yang nggak akan mereka diajak ngomong aja, nggak harus bohong, gitu loh. Dia punya semuanya alat, gitu. Nah, itulah makanya kata para ulama, kalaupun mereka melakukan hal yang sebaliknya, artinya antitesanya, maka wajar kalau dapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah pada hari kiamat. Imamun adil. Jelas ya? Jadi saya ingin mengcapture bahwa yang mungkar sekalipun dapat izin tetap mungkar. Jangan kemudian kita dihantui oleh karakter atau sifat permisif tadi. Kemungkaran tetap mungkar. Jelas ya? Ini baru kaidah, ingat, jangan masuk itu dulu. Nah, yang lebih aneh lagi adalah bahwa golongan Rafidhah katanya telah menambahkan kata amar ma'ruf dilarang selama tidak diizinkan oleh imam yang maksum. Nah, ini memang bukan kita ya, ini Syiah. Jadi kalau tidak diizinkan oleh imam yang maksum, nggak usah Anda larang-larang. Karena amar ma'ruf ini katanya sifatnya mandatori, obligatori yang Allah kasih dititipkan kepada para imam maksum tadi. Ini juga ngaco. Kalau menurut kita tidak berkeyakinan itu. Allah yang mengatakan, kata Allah apa? Wal takum minkum ummah. Jelas ayatnya, gitu kan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu juga jelas ayatnya. Enggak perlu ada izin dari imam yang maksum, enggak ada di dalam ayat itu, enggak ada. Jelas ya. Nah, oleh karenanya jawaban yang pantas untuk mereka jika mereka mendatangi seorang hakim untuk hak-hak mereka yang ingin mereka dapat, mereka peroleh, mereka capai. Kami telah menolong satu urusan yang kalian miliki dengan ma'ruf, dan upaya pemberian hak-hak kekuasaan dan kezaliman yang mereka lakukan adalah satu bentuk pencegahan terhadap yang mungkar. Belum ada pada zaman itu. Maksudnya apa? Kalau mereka banding nih ke peradilan, saya mau ngambil hak saya. Karena apa? Saya terenggut hak saya, atau saya ingin menyuarakan karena saya telah menolong orang tadi. Jika tidak ada izin dari yang maksum, kenapa Anda harus capek-capek pergi ke peradilan? Gitu maksudnya. Untuk menolak apa yang diyakini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar harus seizin imam yang maksum. Jadi artinya gini, kalau dirampok di jalan,
jangan dilawan. Kan nggak ada izin, belum ada izin. Ngerti ya? Kalau ditodong di jalan, nggak usah serahin aja semuanya. Karena nggak ada izin ya. Kalau ada izin dari Imam Maksum baru, itu kan sesuatu yang keliru ya. Udah kemana tahu tuh orang jahatnya tadi. Baik. Nah, jika dikatakan amar ma'ruf adalah penetapan dari pemimpin atau penguasa terhadap orang yang ditunjuk, ya, karena itu orang kafir tidak mendapat penetapan terhadap orang Islam. Berarti kalau ada kayak yang disebut Dewan Hizbah, kalau di Aceh itu, di Aceh ada Dewan Hizbah yang kalau kita bilang Satpol Syariah gitu ya, Satpol PP Syariah, itu dia punya kewenangan karena perpanjangan tangan dari petinggi tadi yang mengeluarkan atau pemimpin yang mengeluarkan kebijakan policy itu. Dan memang kalau di Islam ada Dewan Hizbah harusnya, sehingga dia datang ke tempat-tempat yang harus ditertibkan atau fungsinya mencegah kemungkinan terjadinya kemungkaran. Itu Dewan Hizbah. Cuma ada di Aceh ya? Hanya di Aceh aja? Ya di Indonesia baru di Aceh saja. Karena kan penerapan syariat Islam Udah lama ya? di Aceh udah lama. Sejak otonomi khusus di Aceh itu, Aceh ada buat badan namanya Dewan Hizbah. Belum. Nanti mudah-mudahan ya juga menular di provinsi-provinsi lainnya. Ya, agar ya tadi ada Dewan Hizbahnya. Jadi di Arab ada di Arab ada. Gitu. Kayaknya kalau ada Dewan Hizbah enak ya. Iya, kan gitu. Ada wadahnya, ada badannya, ada lembaganya. Tapi Dewan Hizbahnya juga nanti orang yang ingin atau malah dibubarkan ya Pak ya? Kalau dulu FPI membahasakan dirinya sebagai Dewan Hizbah. Tapi karena ya kita tahu bersama gitu ya, dibubarkan gitu kan. Nah, maunya kalau kayak di Aceh itu karena dia di bawah struktural dari pemerintah. Ya, dilindungi undang-undang dan dia bukan sebagai lembaga atau ormas yang hanya dikeluarkan izin operasionalnya oleh pemerintah dan satu waktu bisa dicabut, bukan itu maksudnya. Jadi Dewan Hizbah itu adalah bagian dari tubuh pemerintahan itu sendiri, gitu ya. Itu disebut Dewan Hizbah. Sependek yang saya tahu baru Aceh, karena dia menerapkan setelah otonomi khusus itu. Seluruh wilayah Aceh, termasuk 2018 saya ikut sosialisasi ke Aceh tentang wajibnya perbankan syariah di Aceh. Kan di Aceh itu semua perbankannya syariah. Walaupun kemarin sempat terjadi ya yang kita tahu, maka anggota DPD-nya dari Aceh bilang kalau gitu balikin lagi aja bank-bank konvensional, hadirkan lagi ke Aceh. Karena bank syariah tidak cukup mengakomodir dan kerjanya, fiturnya macam-macam lah alasan itu ya kan. Itu. Jadi Aceh menerapkan kayak tadi itu. Di antaranya adalah mereka ingin ya tadi Dewan Hizbah itu punya gigi lah ya kira. Punya gigi. Jadi dia yang menertibkan. Saya berharap sih bukan cuma di Aceh lah semua ya. Karena Dewan Hizbah itu tidak tidak kemudian dia sentimen agama enggak semena-mena enggak gitu ya. Baik. Kita lanjut dulu ya. Ketahui bahwa dalam proses persoalan hizbah atau mencegah kemungkaran ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Jadi dalam hizbah tadi itu ada 5 tahapannya. Tahapan yang pertama adalah ta'rif, fase pengenalan. Nggak tahu nih kalau dalam disiplin ilmunya Bu Rita kayak mana ya, saya nggak paham. Tapi kalau di dalam disiplin ilmu katanya di dalam ilmu parenting at-ta'lif qabla ta'rif wa ta'rif qabla ta'zib. Jadi ada fase, kalau di dalam kitab parenting itu ada fase merebut hati dulu.
yang disebut ta'liful qulub. Baru setelah itu ta'rif, pemberitahuan. Ya, setelah pemberitahuan kalau tidak dikerjakan, pemberitahuan itu meliputi reward dan punishment. Baru setelah itu kalau enggak juga dia fahami, bahkan cenderung dia langgar, ta'zib, baru dihukum. Jadi ta'lif, ta'rif, ta'zib, 3 ini. Itu kalau dalam parenting ya. Makanya salah besar orang tua yang tiba-tiba langsung ngomelin anaknya. Kenapa kamu pulang jam segini? Oh, nggak boleh ya aku pulang jam segini ya. Ya kan gitu. Dikasih tahu dulu. Ya kan, dikasih tahu dulu. Lebih dari itu direbut hatinya dulu. Kalau dalam dunia parenting. Nah, cuma kalau di dalam dunia amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam dewan hisbah itu taklif nggak main di situ. Yang ada langsung apa? Ta'rif. Fasenya pengenalan. Kalau fasenya taklif agak payah nanti, karena kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim." Kalau kau kerahkan semua aset duniamu untuk mempertautkan hati di antara mereka, kau nggak mampu. Ya kan susah. Ada aja, sebaik Rasul aja ada penentangnya gitu, ada musuhnya. Ya kan? Nah, maka fasenya langsung ta'rif. Fase pengenalan. Yang dimaksud fase pengenalan itu dikasih tahu, dibeberkan, dipresentasikan. Ya, itu fase ta'rif namanya. Dibeberkan, dipresentasikan, disosialisasikan, itu ta'rif namanya. Fase ini fase yang harus ada. Nah, saya ingat sekali waktu itu kami di semester 3 atau ya semester 3. Dosen kami itu kami akui cerdas luar biasa. Kalau datang tuh nggak pernah bawa kitab atau apa, langsung tulis ini yang akan diajarkan ya. Dan persis apa yang di kitab. Nah, beliau pernah bilang di antara yang difikirkan oleh ulama dunia itu adalah bagaimana persiapan mentarif undang-undang atau kanun syariah di Aceh. Dan beliau termasuk katanya dengan beberapa kawan-kawan yang sangat concern waktu itu untuk ayo panggil ulama-ulama dunia yang telah mumpuni di bidangnya, kemudian juga kumpulkan bagaimana merumuskan tentang kanun syariah ini di dalam implementasi di Aceh misalkan, di Nanggur Aceh Darussalam. Dan orang itu namanya adalah Habib Salim Segaf Al-Jufri. Itu dosen saya ilmu fikih waktu itu Bidayatul Mujtahid. Nah, termasuk dibuatnya mahkamah syariah. Jadi peradilan syariah. Itu kan Aceh sekarang sudah ada tuh. Namanya cambuk sudah ada. Ya kan? Yang kumpul orang bejat, bukan kumpul kebo, kesian kebo disalahin terus. Kebo kalau dia punya hak untuk bicara, dia komplain gitu. Walaupun nggak sejalan hukum daripada negaranya. Ya kan udah ada otonomi khusus di sana mahkamah syariah. Nah itu makanya kita desak, katanya beliau, bagaimana Aceh menjadi percontohan sebenarnya yang bisa insya Allah menularkan adik-adiknya, maksudnya adik-adik dalam keislaman, kan Aceh duluan kan. Itu, jadi fasenya ta'rif dulu, sosialisasikan, dikenalkan. Kemudian ada fase al-wa'az. Al-wa'az ini fase pemberian nasihat. Kalau terjadi ini begini, dinasihati. Makanya wa'az ini dari kata-kata mau'izah. Menasihati. Menasihati. Kalau tadi ta'rif, diberitahukan sosialisasi. Nah, Ustaz, bedanya wa'az dengan ta'rif apa? Wa'az itu lebih dalam. Kalau ta'rif itu kan semacam pemberitahuan, maklumat. Wa'az ini lebih deep begitu. Misalkan pemberitahuan tentang undang-undang ekonomi syariah, contohnya, itu dibedah menjadi lebih mendalam lagi. Ya, itu disebut wa'az, mau'izah. Makanya kita dengarkan mau'izah hasanah gitu kan. Mau'izah dari wa'az tadi. Ini fase kedua yang dilakukan oleh Dewan Hisbah, ta'rif, mau'izah atau wa'az. Kemudian baru yang ketiga adalah as-sab wa ta'nif, yaitu fase ditegur dengan keras.
Ya, yang ketiga ini fasenya adalah at-ta'nif yang disebut dengan ditegur secara keras. Ditegur keras, teguran keras. Ta'nif ini pakai ain, ta'nif, al-unf ya. Nah, kalau ditegur keras ya oleh Dewan Hizbah ini tetap juga masih nih ya, maka fase keempatnya kata para ulama, Ibnu Qudamah mengatakan fase yang disebut dengan pencegahan dengan secara paksa. Dicegah dengan cara paksa, al-man'u bil qahri namanya. Al-man' bil qahr. Kadang-kadang ya apa yang disebut dengan pencekalan gitu ya, saya rasa itu sangat efektif. Tapi jangan diberikan keleluasaan, dicekal masih bisa ke sono kemari, bukan cekal namanya. Ya, pencekalan itu berarti dia dibatasi ruang geraknya gitu kan. Dulu di dalam kitab-kitab fikih klasik ada yang disebut dengan al-hajar. Al-hajar itu bukan dihajar gini. Al-hajar itu maksudnya dia diisolir. Bila mana dia ada tersangkut kasus, maka dia diisolir dulu nih. Oh, demi kepentingan mudahnya penyidikan, penyelidikan, biar dia nggak kemana-mana, pencekalan dilakukan. Itu namanya fase al-hajar. Orang yang dalam kondisi kayak gini, dia nggak berkeleluasaan. Mau ke sana, mau ke sini, nggak. Kalau kita kan nggak. Katanya dicekal lama-lama, hilang dan sampai hari ini nggak ketahuan. Sebut aja inisialnya Harun Masiku. Ya kan? Bingung nggak? Maksudnya gini loh. Kalau di dalam ranah hizbah, yang kayak gitu, sampai disebut oleh Umar dulu tuh dengan istilah maslahat mursalah. Apa maslahat mursalah? Memang nggak ada di Al-Quran. Orang kalau baru disangkakan terus dicekal itu nggak ada di Al-Quran. Di hadis juga nggak ada. Tapi terobosan Umar, orang kayak gitu cekal dulu. Kalau bisa, ya maaf, batasi, persempit ruang geraknya. Sebab kalau nggak dia kabur. Itu kata Umar begitu kira-kira. Nah, makanya di fase keempat ini al-man'u bil qahr harus ada kekuatan lebih dari apa? Dari sebelumnya. Kalau sebelumnya baru sekedar dikasih teguran keras, ini enggak, sampai pencekalan bisa. Nah, fase kelima baru nih yang disebut dengan fase at-takhwif wa tahdid bid-darb, yaitu fase dengan mengancam bahkan mengeksekusi. Iya, mengancam dan mengeksekusi. Ini fase yang kelima, takhwif wa tahdid bid-darb. Ya, mengancam dan mengeksekusi. Kan fase-fase tadi udah dikasih tahu masih tetap melanggar kan ngeyel namanya. Ya ngeyel, ya udah, betul, tindak. Jadi fasenya 5 tahapannya gitu kan. Cuma nggak ngerti saya kalau seandainya ini diberikan keleluasaan kepada umat Islam yang notabene juga ya sebagai populasi terbesar di negeri ini, saya rasa akan punya pasti perubahan yang signifikan. Beneran. Ini kan enggak, ta'rif enggak terjadi. Anak-anak enggak dikasih tahu bahwa kontrasepsi ini apa ini fungsinya gitu kan. Yang penting dia bisa beli, aksesnya di mana-mana, terus pada hari, tanggal, bulan tertentu yang dia yakini bulan kasih sayang, beli, udah gitu dapat coklat lagi hadiahnya. Beli itu dapat coklat untuk mengungkapkan rasa sayang pakai coklat. Setelah itu untuk bisa menidurimu pakai ini. Lah, terus gimana? Fase ta'rifnya nggak ada, ya gitu kan? Regulasinya tidak mendukung dengan baik untuk ini untuk siapa disasar. Ini siapa usernya? Ini siapa nih kira-kira marketnya? Nggak jelas. Yang penting ya udah dia bisa bayar, udah beli. Ya kan? Nah, Dewan Hizbah itu seperti itu sebenarnya dalam amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Kemudian kata beliau yang terakhir ini perlu mendapatkan dukungan dari pemimpin, tetapi keempat pencegahan lainnya tidak memerlukannya. Kenapa? Karena yang kelima ini justru ada power di situ. Karena kalau sampai mengeksekusi kan harus punya power. Nah,
sayangnya gitu kan, dulu umat berharap kepada ya misalkan teman-teman FPI yang punya semangat ingkarul munkar tinggi, tapi ternyata dibubarkan, ya kan? Semacam ada yang sujud syukur bersorak-sorai, ya kan? Oh, nah, ini harusnya kalau memang ini nggak ada, negara punya apa? Punya inisiatif buat badan hizbah. Cuma lagi-lagi orang sepilisnya lebih banyak, ya kan? Orang-orang yang duduk itu sudah teracuni oleh sekularisme, liberalisme dan pluralisme, sehingga akhirnya enggak, ini bukan negara Islam, gitu kan? Ini bukan negara Islam, sehingga tidak perlu ya sudah, akhirnya ini yang kita lihat sekarang. Dibilangnya melanggar HAM gitu ya Pak. Bisa kayak ke polisian tuh pakai perpanjangan tangannya itu, dia bilang kalau polisi yang nangkep nanti kena HAM apa. Makanya kita minta berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ya kan gitu ya, walaupun itu beda ya. HAM yang itu beda ya. Iya, karena kalau sebentar-bentar HAM, coba definisikan dulu apa itu HAM. Kan kita sepakat tadi, takrif dulu apa takrifnya HAM itu apa? Jangan bentar-bentar HAM. Sampai nanti orang tua memukul anaknya karena nggak sholat, kena HAM. Padahal itu adalah ajaran Islam, ya kan? Ajaran Islam, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kata Rasulullah, pukul anakmu kalau ditinggalkan sholat di saat usianya 10 tahun kan gitu. Walaupun pukulannya darban ghairu mubarrih. Kata para ulama, pukulan yang tidak menyebabkan luka, meninggalkan lebam, tidak menyebabkan rasa sakit, tidak, bukan itu kan. Para ulama lain mengatakan darbat miswak, yaitu pukulan yang menggunakan kayu siwak. Gimana kayu siwak? Berapa kerasnya kayu siwak kan ya? Jelas ya. Jadi maksud saya, atas nama HAM ini kadang-kadang jadi ya maaf gitu, standar ganda, dan kemudian ini bola liar. Ini HAM. Nah, sebenarnya. Kalau kemudian kalau kita nggak pakai helm, HAM nggak? Kita naik motor nggak pakai helm, Pak, ini HAM, Pak. Hak azazi manusia. Saya sebagai manusia nggak boleh kan gantinya. Ya udah, ntar kita bicara aja di kantor kan gitu ya. Nggak bisa kan. Tapi yang lain boleh menggunakan HAM. Nah, ini yang saya katakan harus jelas takrif dari kata HAM. Nah, kemudian beliau mengatakan, jika ada yang bertanya apakah pengaturan seperti ini juga berlaku untuk anak terhadap ayah, hamba saya terhadap majikannya, istri terhadap suaminya, rakyat terhadap pemimpinnya, kami jawab, kata beliau, pada dasarnya kekuasaan itu ada di tangan setiap orang. Kami telah mengidentifikasinya menjadi 5 tahapan. Jadi saya katakan di awal tadi, sebagai disclaimer dari saya, bahwa amar ma'ruf ada yang sifatnya wajib aini, fardu ain, ada yang wajib kifai atau fardu kifayah. Kan gitu ya. Jadi jangan bilang, enggak Ustadz, ini fardu kifayah. Jadi kalau anak saya gini ya biarin aja sampai nanti ada seorang ustadz yang mengingatkan. Enggak lah. Kalau di rumah Anda orang tuanya kan gitu kan. Jadi nggak bisa kayak gitu. Nah, 5 tahapan itu adalah bagi seorang anak, kata beliau, proses sisbahnya adalah at-ta'rif, pengenalan, al-wa'az, ya, baru kemudian disebutkan di sini bil lutfi, dengan kelembutan. Kalau saya tadi menambahkan, kalau ke anak tadi ada 3 kan istilahnya. Yang pertama taklif, yang kedua ta'rif, yang ketiga ta'zib atau ta'zir. Ya, jadi kalau ke anak jangan tiba-tiba langsung dihantam apa enggak boleh. Yang pertama adalah taklif dulu, takliful qulub. Nah, kemudian kata Syekh di sini, realisasi dari tahapan yang kelima tadi dengan pengeksekusian tadi ya, dalam tahapan yang kelima yang kita sebut di dalam hizbah, itu kalau misalkan tempat, maka hancurkan, ratakan tempatnya atau tutup. Kalau khamar, hancurkan khamarnya. Sampai segitu. Nah, cuma kalau negara yang oke lah, beragam nih. Cuma maksud saya regulasinya harus jelas. Siapa yang boleh minum khamar? Katakan gitu.
belinya ya kan seperti apa dan di mana, pemakaiannya juga apakah boleh di sembarang tempat. Ini kan enggak, katanya dibilang baik-baik aja. Ada pose kemudian di situ ada botol khamar seharga sekian juta. Saya nggak sebut namanya, tapi sudah maklum, ya, sudah mafhum, gitu. Iya kan? Katanya baik gitu ya, enggak dia orang baik gitu, menurut salah seorang yang membelanya. Tapi ada khamar di situ, gimana? Ya kan? Nah, kemudian sedangkan kalau rakyat terhadap penguasanya, kata Imam Ibnu Qudamah, maka tingkatannya lebih tinggi daripada anak terhadap ayahnya. Ya dong. Karena apa? Karena kan imam menaungi semuanya. Pemimpin atau penguasa menaungi semuanya. Maka kewenangan yang Allah berikan kepada dia juga lebih apa? Lebih kompleks ketimbang apa yang diberikan ayah kepada anaknya. Kadang-kadang di situ ya, orang-orang soleh itu kadang mikir maju apa enggak, ikut apa enggak, dalam bursa-bursa apalah gitu namanya, ya kan? Orang-orang soleh banyak gitu, tapi kadang-kadang nimbangnya panjang kali lebar kali tinggi, maju apa enggak ya, gitu kan? Tapi orang-orang yang toleh, lawannya saleh, akhirnya apa? Maju aja gitu kan, gampang itu. Itu timbangannya, karena apa? Iya nggak oke. Padahal orang soleh itu mikirnya mungkin kebanyakan ya. Ada hadis mengatakan ma min muslimin gitu kan. Tidak ada satu orang muslim pun gitu ya. Kemudian yastar'ihillahu ra'iyah, yang dia dijadikan pimpinan oleh Allah untuk memimpin satu rakyat. Yamutu wa yawma yamutu wa huwa ghashin ra'iyatahu. Saat dia meninggal dia dalam keadaan ghashin ra'iyatahu, artinya dia berbohong kepada rakyat yang dipimpinnya. Apa katanya? Orang ini kata Rasulullah SAW, dia termasuk orang yang sangat buruk di hadapan Allah. Nah, itu kan akhirnya apa? Timbangan-timbangan itu menyebabkan orang takut gitu kan. Kebangetan takut akhirnya apa? Ya diambil sama yang berani gitu. Betul ya? Nah, makanya orang soleh kalau dia diem aja juga salah juga. Ya kan gitu. Bahkan kata istri Rasulullah waktu Rasulullah ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, anuhliku fina salihun?" Wahai Rasul, apakah kita akan dibinasakan Allah di saat banyak orang soleh di antara kami? Kata Rasulullah, "Nah." Kok iya? Iya. Idza sakatu 'anil haqq, kalau mereka diam dari menyuarakan yang hak, yang benar. Itu ya. Ini masih kaidah-kaidah Ibu ya. Baik, jangan dulu emosi, jangan dulu panas, tenang aja dulu. Baik. Kemudian disyaratkan bagi seorang yang mencegah kemungkaran harus mampu melakukan pencegahan. Sedangkan bagi orang yang lemah, maka cara mencegah kemungkarannya adalah hatinya. Itu tadi saya bilang. Pokoknya nggak boleh kita tidak mengingkari, walaupun yang paling rendah dengan hati harus diingkari. Sebab kalau sampai enggak juga yang ketiga, saya nggak tahu apa istilahnya para ulama, tapi Rasulullah mengatakan zaka adhaful iman. Yang ketiganya udah paling lemah gitu. Jangan-jangan, saya nggak tahu, jangan-jangan kalau kita ambil mafhumnya, pemahamannya, jangan-jangan yang keempatnya itu adalah apa? Nggak punya iman, nggak punya ghirah, nggak punya kecemburuan kan gitu. Rasulullah pernah mengatakan, kalian takjub atas ghirahnya Sa'ad, sungguh aku lebih besar ghirahku ketimbang Sa'ad, dan Allah lebih besar ghirahnya ketimbang ghirahku, kata Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang gini kan, kalau ada istriku sedang tidur sama laki-laki, ku tebas dia gitu kan. Gitu kan katanya begitu. Terus apa kata Rasulullah? Kalau kau takjub dengan ghirahnya Sa'ad, sungguh ghirahku lebih besar daripada ghirahnya Sa'ad, dan ghirahnya Allah lebih besar daripada ghirah. Jelas ya? Yang paling penting itu, kalau nggak ada kata ghirah di dalam hati kita, terus apaan? Yang membedakan kita dengan orang kafir apa kalau gitu?
Nggak ada kan. Akhirnya kalau girohnya nggak ada, gitu ya. Jadi yang boleh di tengah itu hanya ketika yang sebagai seorang anak, misalnya ada perceraian antara suami istri, jadi kita berdiri di tengah. Oh, ini ada pertanyaan. Terus kalau posisinya, contoh case-nya suami istri, ayah ibunya bercerai, selaku anak, Berantem ya, atau berantem, dia posisinya di mana? di tengah. Ayo. Kalau posisi di tengah dia kena lempar nanti, piring kena dia. Ya kan gitu ya. Betul, itu bagus. Tapi dia orang tua harus menghormati dua-duanya. Nah, yang dia harus bela kebenarannya. Oh, kebenaran. Iya. Benar dipikiran, tapi dia harus tetap menghormati. Betul. Yang harus dia bela kebenarannya. Adapun baktinya ke orang tua nggak akan hilang sampai hari kiamat. Dia harus bakti sama orang tua. Datang seorang ke Ibnu Abbas mengatakan, wa in zalama, katanya, kendati orang itu telah menzalimi aku ya Rasul. Ya Ibnu Abbas, wa in zalamak, kata Ibnu Abbas, kendati orang tuamu menzalimi. Kemarin banget di jam yang sama di Cibubur saya kajian, ada yang tanya gini, Ustadz, suami saya tuh aduh nggak tahu deh, udah 3 bulan nggak pulang. 3 bulan, bukan 3 lebaran kan, saya bilang 3 bulan. Dilacak kemana-mana juga nggak tahu, diteleponin nggak diangkat, WA nggak dibalas gitu kan. Terus sampai anak saya bilang gini, maaf gitu, keluar kata-kata binatangnya. Saya bilang, ibu, ajarkan anak untuk tetap berkata baik. La takunu awanan li syaitan, jangan jadi teman atau penolong setan dalam kondisi kayak gini. Saya bilang gitu. Adapun dengan akhlaknya dan maaf adabnya nggak baik, ini syai'un akhar, dia urusannya sama Allah. Tapi anak wajib dia menghormati orang tuanya, saya bilang. Oh gitu ya Ustaz? Iya, bilangin nanti kalau pulang, saya bilang nggak boleh kayak gitu. Ya Ustaz. Karena apa? Waktu itu saya ingat saya ngisi kajian di Sriwijaya At-Taqwa. Terus ada ibu-ibu, ibu muda lah ya, kayak mudaan saya dari dia kayak waktu itu. Ya sekarang juga mudaan saya juga kan. Terus ibu ini bilang, waktu sesi tanya jawab, saya nggak berani nanya Ustaz, karena ini kaitannya dengan ya pribadi saya. Di depan pintu keluar itu saya mau ambil sendal, dia bilang gini, Ustaz saya mau tanyanya gini, ada seorang ayah yang dia tinggalkan ibu dan anaknya sudah puluhan tahun, anak itu masih kecil saat ditinggal. Sekarang anak itu udah jadi orang. Saya bilang dulu bukan orang. Ustaz bercanda mulu kata dia. Dia lagi nyetain diri saya kan. Diri dia kata dia gitu. Saya lagi ngomongin saya. Itu gimana ya Ustaz? Terus setelah puluhan tahun dia kembali sekarang. Saya udah muak sekali dengan ayah. Saya bilang nggak boleh. Gimana pun jangan ikut campur tentang Allah menghukum dirinya. Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i isman an yudhi'a man yakut. Cukuplah sebagai dosa yang menghantam seorang suami dengan dia menelantarkan anak istri. Saya bilang, sudah. Bagi kita yang percaya kepada sabda Rasulullah, sudah. Jangan ikut-ikut. Karena statusnya anak. Adapun istrinya, yaitu ibu Anda, itu lain lagi saya bilang. Begitu ya Ustaz. Sudah. Jangan pernah melupakan bahwa dia ayah. Darah dagingnya ada di dalam tubuhmu. Saya bilang gitu. Bulan depannya dia datang lagi di posisi yang sama. Doorstop gitu ya, dia bilang gini di depan ke saya, Ustaz, sekarang saya udah maafin. Dia bilang gitu kan. Walaupun aduh berat banget sih sebenarnya katanya. Ya saya bilang nggak bisa. Mau ibu sekarang jadi orang, belum jadi orang, maksudnya dia udah berpenghasilan, udah jaya lah gitu. Terus ayahnya datang, saya bilang enggak, dia ayahmu, saya bilang. Jadi jangan ikut-ikutan menghukum di situ. Nah, tadi pertanyaannya adalah gimana kalau kondisi kayak gitu? Yang dibela kebenarannya, tapi wajib bakti kepada kedua, ya kan? Ada satu kasus waktu itu saya juga nih nggak tahu ya. Kadang-kadang dan saya jarang saya ngomongin ke istri saya bahkan. Kalau dia minta dirahasiakan, saya rahasiakan saya. Di antara gini,
Dia bilang, Ustaz, ini istri saya nih kurang ajarnya bukan main, katanya. Kenapa? Iya, karena dia bilang, karena dia ta'ala alayya, dia bilang bahasanya itu gini, dia udah nusyuz dari saya. Nusyuz itu udah bersikap kurang ajar. Sehingga akhirnya apa? Kalau dia lagi ngamuk, udah saya keluar omongan, terus habis itu dia kabur ke rumah orang tuanya. Saya dengan tanazul, dengan mengalah, saya kalahkan semua ego saya jemput dia. Sekali, 2 kali, 3 kali saya tanazul. Terus lama-lama gimana? Saya bilang ceraiin. Yang ngomong ceraiin saya yang bilang. Kenapa? 1, 2, 3 kali diberitahu, 4, 5 kali dinasihati enggak juga. Terus apa yang diharapkan dari wanita yang begini? Saya bilang, udah nih, putusan sidang selesai juga, udah selesai, divorce. Dia bilang, Ustaz, saya masih harus beliin rumah nggak buat mantan istri saya? Beliin ustadznya aja, saya bilang. Iya. Masih kayak gitu coba kan gitu. Nah, anaknya dilematis dong. Ikut ibunya apa ikut bapaknya? Saya bilang, anak kalau masih di bawah umur, dalam hukum Islam itu masih ikut ibunya hadanah. Itu 1974 ya kalau nggak salah undang-undangnya. Tapi kalau ibunya rusak, hakim boleh memutuskan ikut ke ayahnya. Jika saudari ibu tidak ditemukan. Saudari ibu itu maksudnya bibinya. Saya bilang gitu. Tapi kalau seandainya, atau orang tuanya atau neneknya dalam hal ini. Tapi kalau seandainya, saya bilang itu, nanti dalam putusan itu si anak akhirnya setelah dewasa memilih untuk bersama ibunya, nggak ada kekuatan bagi ayah, nggak boleh karena dia sudah sempurna akalnya, saya bilang gitu. Jadi ada aja memang kasus itu ya, kalau kita temukan kita ini Masya Allah Tabarakar Rahman, banyak sekali, dan itu adalah kemungkaran gitu kan. Saya mengatakan gitu mungkin kalau buat orang yang dengarnya sekali doang, oh ini Ustaz nggak bener. Enggak, dia udah berkali-kali, udah dikasih nasihat, udah coba diislahkan, didamaikan, tetap enggak. Saya bilang ya, apa alasan untuk tidak melepas? Karena nggak ada yang perlu diperjuangkan lagi, saya bilang. Iya, sudah rusak gitu kan, dan ini pengaruh ke anaknya, saya bilang. Nah itu ya, jadi tahapan yang saya katakan tadi itu, kalau seandainya kepada anak pasti beda dengan kepada rakyat. Kepada anak metodenya mungkin tadi 3, taklif, ta'rif, dan ta'zib atau ta'zir. Kepada rakyat tadi metodenya yang 5 disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah. Tadi buat anak yang dirangkul setelah dikasih tenang, dirangkul itu gimana? Itu taklif namanya. Iya, dirangkul tapi nggak dihukum tapi disayang-sayang gitu. Dia kan 2 salah artinya Pak ya. Terus berarti dirangkul gitu maksudnya. Jadi yang 3 tadi saya katakan, pertama taklif. Iya, pengenalan. Hatinya, bukan. Taklif itu hatinya ditaklukkan dulu. Ya. Kalau ditaklif itu gini Ibu, dia itu kayak maaf sapi dicocok hidungnya. Ngerti? Dia bakalan ditarik ke sana nurut, dibawa ke sini. Itu taklif namanya. Maka disebut takliful qulub. Hatinya ditaklukkan dulu. Kalau kepada anak tuh gitu. Ya, maka disebut mu'allaf karena hatinya dirayu, ditaklukkan. Yang kedua baru ditarif. Nah, dikenalkan. Nah, ininya begini ya. Pengenalan itu meliputi reward dan punishment. Kalau kamu melanggar, nanti bunda gini boleh enggak? Itu namanya ta'rif. Kalau dilanggar juga, baru namanya ta'zir tadi. Ya, dihukum. Jadi dihukum itu di fase ketiga. Kalau seandainya sudah dikasih tahu, dibilangin, ya kan, enggak juga, nah itu ditazir namanya. Itu kalau kepada anak ya. Jadi kalau kepada konstituen, kepada rakyat, kepada yang dipimpinnya, kepada umat, ini tadi secara umum ada 5 hal. Wallahu a'lam begitu Ibu. Kejadian tadi itu kalau misalnya suami istri berantem, anak membela, misalnya kayak aku tadi, anak membela ke ayahnya, tetapi penghormatan tetap ke kedua orang tua. Betul. Di tengah. Betul. Jadi kalau kayak kasus anak tadi, tetap dia bakti kepada keduanya, walaupun yang dia bela adalah kebenaran. Jelas ya.
Jadi kebenaran kalau ada di pihak ayahnya, bela ayahnya. Kebenaran di pihak ibunya, bela ibunya. Yang nggak boleh adalah tadi, jangan sampai memutus bakti kepada keduanya, itu nggak boleh. Dia harus bakti kepada keduanya. Dan dia tidak boleh diajarin membenci, Bu. Tuh, babemu tuh. Babe lu tuh, nggak boleh diajarin benci. Nggak boleh. Nggak boleh. Di Islam tuh nggak boleh. Sampai nanti tumbuh akalnya sempurna, akil balik, baru dia apa? Dipersilahkan memilih. Dia mau tinggal sama ayah atau ibunya. Tapi kalau di bawah umur, ya 1974 juga, dan kompilasi hukum Islam mengatakan bahwa dia sama ibunya, kecuali ibunya akhlaknya tidak baik, dia bakalan jadi kena madarat, kena ini, maka dia diserahkan kepada bibinya atau neneknya. Kalau tidak baru kepada ayah. Wallahu a'lam bishawab, begitu Ibu. Kalau bisa nggak ada yang nanya ya. Iya, karena saya kayaknya pengen pulang duluan deh ini. Bukan. Bukan takut ditanyain Ibu. Enggak, saya nggak takut ditanya. Bini saya di mobil gitu. Istri saya di mobil, makanya bukan apa-apa. Anak saya yang nomor 7 juga di mobil. Masih bayi. Enggak, takutnya ntar berisik kan, namanya bayi kan. Jangan, yang suruh turun jangan dia, yang lain ya. Oh, mobilnya jauh di sana. Di taman. Panas nggak? Enggak, kan ada AC. Jangan istri saya yang disuruh turun ya, Bu. Jangan istri saya yang disuruh turun, yang lain aja yang disuruh turun. Nggak ada kan pertanyaan kan? Iya. Tuh kan, alhamdulillah. Itu benteng terakhir saya, itu bemper. Kenapa? Kayaknya dia nggak akan mau juga sih, udah saya setting soalnya. Kalau jemput jangan. Coba aja namanya. Begini Ustaz, ini kan udah bebas nih pertanyaannya. Menyambung pertanyaannya, sorry. Kan kalau misalnya dalam keadaan gonjang-ganjing begini, gimana sikap kita? Apa yang mana? Enggak, maksudnya gitu. Gonjang-ganjing apa ini? Gonjang-ganjing Jadi gini, harga sembako kah? Pertanyaannya harus oh gitu. politik. Ustaz, jadi misalnya gini, apakah tidak sebaiknya misalnya ada satu partai yang orang itu terlalu berharap banyak terhadap partai tersebut, karena dari sisi misalnya